Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Elina Dwiyanti. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Gelora Perjuangan Karawang akan bekerja sama dalam pemeriksaan psikologi bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kepada Bapak dan Ibu akan dilakukan pemeriksaan psikologi yang biasa disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal ini bukanlah merupakan suatu tes karena tidak mengandung pengertian lulus ataupun tidak. Tujuan dari pemeriksaan psikologi kali ini ialah sebagai tes seleksi karyawan PTS. Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengerjakannya secara optimal agar kami dapat memberikan bantuan dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang akan diberikan beraneka ragam. Ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun, kami akan menjelaskannya secara mendetail terlebih dahulu agar Bapak dan Ibu dapat mengerjakannya dengan baik. Yang terpenting, dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Kerjakan apa yang diperintahkan dan jangan kerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika ada petunjuk yang masih belum dipahami, silakan bertanya pada kesempatan yang diberikan sebelum Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengerjakannya. Ketika tes sedang berlangsung, semua pertanyaan yang diajukan tidak akan dijawab. Waktu pelaksanaannya akan dibatasi, namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan. Oleh karena itu, mohon gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai pada saat yang bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului untuk memulai, dan juga jangan ada yang masih mengerjakan ketika aba-aba berhenti sudah diberikan. Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk menggunakan ballpoint atau pulpen milik pribadi, kecuali pada tes tertentu kami mengharuskan Bapak dan Ibu untuk menggunakan pensil yang sudah disediakan, dan tidak diperkenankan untuk menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, mari kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Nama saya Risma Dewi. Saya akan melanjutkan untuk lembar pemeriksaan. Lembar pemeriksaan bentuknya adalah dengan menggunakan lembar riwayat hidup. Saya akan bagikan dulu penjelasan. Silakan. Di depan Bapak Ibu semua sudah ada lembar pemeriksaan untuk riwayat hidup. Langsung saja untuk nomor pemeriksaan yang ada di kolom kanan atas dituliskan dengan nomor 10, terus kemudian 5A garis miring DPK 2024. Sudah. Yang selanjutnya adalah tanggal pemeriksaan ditulis hari ini, yaitu 12 Desember 2024. Lanjut ke berikutnya adalah identitas Bapak Ibu semua. Yang pertama itu nama lengkap. Silakan tulis nama lengkap Bapak Ibu semua tanpa disingkat dengan menggunakan huruf digital. Contohnya, nama Roro Ratu tidak boleh disingkat dengan hanya R Ratu. Ini nggak boleh. Terus kemudian jika ada gelar, silakan juga dicantumkan gelarnya di belakang nama. Sudah. Yang selanjutnya adalah untuk tempat dan tanggal lahir. Silakan tuliskan dengan jelas dan lengkap nama
tempat tanggal lahir Bapak Ibu semua. Selanjutnya itu adalah jenis kelamin. Silahkan lingkari bagian yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah agama. Silahkan dituliskan untuk agama atau keyakinan masing-masing dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah status. Status harap dicoret yang tidak sesuai dengan status Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah nama, alamat lengkap, alamat tempat tinggal Bapak Ibu semua harus ditulis dengan lengkap. Contohnya adalah dengan mencantumkan nomor rumah, terus kemudian juga dilengkapi dengan kode pos. Sudah. Selanjutnya adalah data keluarga. Yang pertama adalah orang tua. Silahkan tulis nama orang tua Bapak Ibu semua sesuai dengan nama lengkap juga dengan menggunakan huruf kapital. Jika mungkin orang tua Bapak Ibu semua sudah meninggal atau almarhum, silahkan tulis di belakang nama dalam tanda kurung almarhum. Selanjutnya adalah pekerjaan orang tua Bapak Ibu semua, silahkan tulis dengan kondisi seadanya. Sudah. Kemudian adalah pekerjaan, silahkan tulis pekerjaan sesuai dengan pekerjaan orang tua Bapak Ibu semua. Sudah. Selanjutnya adalah alamat Bapak dan Ibu atau orang tua Bapak Ibu semua. Jika mungkin alamatnya sesuai atau sama dengan Bapak Ibu, silahkan ditulis dengan hidup. Lanjut ke pendidikan. Untuk pendidikan silahkan ditulis pada kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Untuk sekolah dasar, SMP, SMA, terus kemudian perguruan tinggi juga ada. Atau kalau memang ada yang masih dalam proses kuliah atau di perguruan tinggi, silahkan tulis semesternya berapa. Lanjut, kemudian yang selanjutnya adalah kursus atau upgrade. Jadi silahkan tulis nama kursus yang Bapak Ibu miliki. Mungkin jika memang lebih dari 3, silahkan tulis yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu untuk dituliskan di situ. Pada kolom macam, tempat, kemudian namanya, terus kemudian instansinya apa. Sudah. Selanjutnya adalah pengalaman bekerja. Untuk pengalaman bekerja juga sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama ada kolom macamnya, terus kemudian nama, kemudian tempat, dan juga lamanya. Silakan ditulis dengan sesuai kondisi Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya adalah kehidupan berorganisasi.
Nah, mungkin Bapak Ibu di sini semuanya sudah pernah berorganisasi. Contohnya kalau di lingkungan masyarakat ada yang mungkin jadi Bu RT atau Pak RT, terus kemudian ada yang mungkin jadi petugas posyandu atau mungkin PKK. Itu silahkan ditulis semuanya, nama organisasinya, terus kemudian jabatannya, terus kemudian lamanya berapa, dan kemudian tempatnya di mana. Oke, sudah. Selanjutnya adalah olahraga. Untuk olahraga silahkan tulis dengan kondisi Bapak Ibu semua. Contohnya misalkan badminton. Ketika Bapak Ibu pernah badminton atau dulu itu pernah suka, silahkan ditulis badminton. Akan tetapi jika memang sekarang itu tidak pernah atau tidak melakukan badminton lagi, silahkan tulis dengan pasif. Tapi jika memang sekarang masih melakukan, tulis dengan aktif. Contohnya adalah badminton dalam kurung aktif atau pasif. Sudah. Yang selanjutnya adalah kesenian. Kesenian juga sama dengan olahraga. Seperti contohnya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti paduan suara. Silahkan ditulis ketika sekarang sudah tidak melakukan, berarti pasif. Ketika sekarang atau masih melakukan, berarti aktif. Dari saya cukup sampai di kesenian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Matthew. Poin selanjutnya adalah poin kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan yang dilakukan Bapak atau Ibu di waktu luang, seperti memasak, berkebun, bersepeda, dan sebagainya. Sudah? Selanjutnya, cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin jadi insinyur, dokter, tentara, dan sebagainya. Jangan menulis yang ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, ingin jadi ayah atau ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum. Sudah? Selanjutnya, saya anak dari beberapa saudara kandung. Isilah dengan urutan atau kedudukan Bapak atau Ibu dalam keluarga, apakah anak 1, 2, atau keberapa. Kalau Bapak Ibu anak ke 1, maka kolom kakak dicoret semua. Bapak atau Ibu hanya mengisi kolom adik jika Bapak atau Ibu mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi atau jabatannya kalau sudah bekerja, atau sekolahnya, dan kelas atau semester berapa kalau masih sekolah. Lanjutkan sampai dengan adik Bapak Ibu yang paling kecil. Jika Bapak Ibu anak ketiga, maka kolom kakak harus Bapak Ibu isi dengan data kakak saudara. Dikalikan jenis kelamin kakak Bapak atau Ibu,
Kemudian, isilah kolom pekerjaan atau sekolah yang sudah dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik. Apabila bapak atau ibu mempunyai adik. Jika bapak ibu tidak mempunyai adik, maka kolom adik dicoret seluruhnya. Jika bapak atau ibu anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Sudah? Poin selanjutnya, apakah bapak atau ibu pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika bapak ibu pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif atau yang berat, coretlah kata tidak. Demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawah. Tulislah apa penyakit bapak atau ibu. Bila mana terjadinya, cukup dituliskan dengan tahunnya saja. Dan apa akibat dari penyakit bapak atau ibu tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah, coretlah pertanyaan di bawahnya. Sudah? Terakhir, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak, dan sebaliknya. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup diisi dengan tahunnya saja. Tempat, cukup diisi dengan kota dan tujuannya untuk apa. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Jika tidak pernah sama sekali, ada pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Misalnya Jakarta, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Dan disertakan dengan tanda tangan dan diberi nama jelas saudara. Sudah? Baiklah Bapak Ibu, pengisian pembagian hidup selesai. Letakkan alat tulis Bapak Ibu dan telitilah kembali apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Jika sudah selesai, letakkan lembaran riwayat hidup di sisi meja yang paling kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan tes psikologi yang sebenarnya. Kepada ibu dan bapak telah diberikan selai kertas kosong. Ambillah kertas tersebut dan isi di bagian kanan atas diisi dengan nomor, nama, tanggal lahir, dan tanggal pemeriksaan. Pada bagian nomor diisi dengan nomor pemeriksaan ibu dan bapak. Pada bagian nama diisi dengan nama lengkap ibu dan bapak. Lalu pada bagian tanggal lahir diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir ibu dan bapak. Lalu pada tanggal pemeriksaan diisi dengan tanggal, bulan, dan lahir pada hari ini. Lalu ada pun untuk jenis kelamin di bagian kirinya diisi dengan huruf L jika berjenis kelamin laki-laki atau huruf P jika berjenis kelamin perempuan. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis ibu dan bapak dan perhatikan ke depan.
sehingga ibu dan bapak menghadapi seluruh halaman yang kosong. Perhatikanlah halaman kosong itu sekarang itu adalah milik ibu dan bapak. Tugas yang harus ibu dan bapak kerjakan adalah menggambar suatu pohon kayu. Adapun beberapa jenis yang bukan termasuk pohon kayu, yang pertama jenis rumput itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang kedua jenis pisang itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang ketiga jenis bambu itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang keempat jenis kelapa itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang kelima jenis cemara dan kapuk itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Gambarlah pohon kayu yang lainnya. Jangan menggunakan penghapus ataupun penggaris, gunakanlah pensil yang sudah kami berikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, apakah harus membuatnya? Terserah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, ambillah pensil ibu dan bapak dan silakan kerjakan. Berhenti. Berilah nama pohon yang sudah ibu dan bapak gambar tersebut di bagian bawah atau di bagian lain yang kosong. Jika telah selesai, letakkan pensil Anda di bagian meja yang kosong. Sekarang, letakkan gambar ibu dan bapak di bagian meja kosong yang lain. Sekian pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Semoga apa yang Bapak dan Ibu jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan Ibu dan Bapak di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.